Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bisakah ide proyekmu menjadi bisnis? Belajar analisis usaha blue, green, dan circular economy. Pada hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai analisis usaha BCGE. Mari kita ungkap bersama bagaimana ide proyek kita dapat ditransformasikan menjadi bisnis yang sukses dan juga berkelanjutan. Kenapa sih kita diharuskan untuk menganalisis bisnis terlebih dahulu? Yang pertama disebabkan oleh tingkat kegagalan yang cukup tinggi pada 3 tahun pertama merintis bisnis, senilai 60%. Yang kedua, kurangnya riset sehingga menyebabkan ide bisnis gagal karena riset pasar mencapai 70%. Dan yang ketiga, sebanyak 90% peluang sukses terjadi dikarenakan analisis bisnis yang cukup mendalam. Adapun konsep atau metode dari BCGA yang pertama adalah exit, yaitu keluar dari strategi bisnis. Yang kedua, mengedepankan cash flow atau pengelolaan arus keuangan. Yang ketiga, growth, potensi pertumbuhan bisnis yang cukup signifikan. Dan yang terakhir adalah bisnis menjadi dasar model usaha yang jelas. Adapun tahapan validasi ide proyek, terdapat 3 tahapan validasi. Yang pertama yaitu empati, di mana pada tahapan ini kita memahami masalah nyata yang ada di sekitar lingkungan kita, dan juga melakukan wawancara dan juga observasi secara mendalam dengan calon pengguna dari bisnis-bisnis yang sudah kita kembangkan idenya nantinya. Yang kedua, riset pasar, di mana pada riset pasar ini kita mengumpulkan data tentang kebutuhan dan juga keinginan konsumen dengan analisis tren dan juga pola perilaku. Dan tahapan yang ketiga yaitu mengenai validasi solusi, di mana pada validasi solusi ini memberikan uji solusi dengan calon pengguna yang nantinya mendapatkan feedback atau umpan balik untuk perbaikan yang berkelanjutan. Apa sih sebenarnya masalah utama dalam bisnis? Masalah utama dalam bisnis terbagi menjadi 3, yaitu pengidentifikasian pain point yang menemukan masalah nyata yang belum terpecahkan, di mana masalah yang dihadapi secara konsisten oleh banyak orang. Yang kedua, kuantifikasi masalah, di mana berapa besar dampak masalah tersebut, seberapa sih sering terjadi, dan juga berapa nilai yang dapat menyelesaikan hal tersebut. Yang ketiga, mengenai validasi dengan target. Dipastikan masalah tersebut memang nyata, konfirmasi dengan calon pengguna melalui wawancara yang mendalam. Adapun analisis value proposition yaitu mengenai keunikan. Apa sih yang menyebabkan solusimu beda dari yang lain? Yang kedua, mengenai nilai, manfaat nyata yang diterima oleh pelanggan. Yang ketiga, masalah. Apa sih sebenarnya masalah spesifik yang dapat dipecahkan? Dan yang terakhir adalah target, siapa yang paling membutuhkan solusimu. Ukuran pasar dan juga target pelanggan terbagi menjadi 3, ada total available market, serviceable market, dan juga serviceable obtainable market. Yang pertama, total available market atau TAM, yaitu seluruh pengguna internet di Indonesia mencapai 1.700 juta jiwa. Yang kedua, serviceable available market atau SAM, yaitu segmen yang relevan dengan produk. Yang ketiga yaitu serviceable obtainable market atau SOM, yang realistis yang bisa tercapai. Adapun kompetisi dan juga keunggulan dari bisnis kompetitor diantaranya adalah bisnis kompetitor A memiliki keunggulan dengan harga yang murah, akan tetapi memiliki kelemahan yaitu kualitas yang rendah. USP yang dapat ditawarkan yaitu kualitas premium. Bisnis kompetitor B memiliki keunggulan teknologi yang canggih, akan tetapi memiliki kelemahan yang sulit digunakan. Solusi yang dapat ditawarkan yaitu user yang friendly. Untuk bisnis kompetitor yang ketiga yaitu kompetitor C memiliki keunggulan yang brandnya terkenal,
akan tetapi kelemahannya lambat berinovasi. Sarana yang dapat resolusi yang dapat diberikan yaitu dengan inovasi yang cepat. Adapun strategi pertumbuhan yang cukup berpengaruh diantaranya adalah penetrasi pasar yang memasuki segmen pasar awal dan juga strategi fokus yang ditargetkan pada early adopters. Selanjutnya mengenai ekspansi gerai, memperluas jangkauan melalui pembukaan outlet baru seperti strategi kopi kenangan. Nah, yang ketiga ada kemitraan yang strategis mengenai bangunan aliansi dengan bisnis komplementer yang meningkatkan ekosistem produk. Dan yang terakhir adanya ekspansi regional, memperluas ke pasar geografis yang baru serta mengadaptasikan produk dengan kondisi lokal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cash flow, modal, dan juga arus keuangan. Apa sih yang perlu dibahas mengenai modal dan arus keuangan pada cash flow ini? Yaitu diantaranya adalah perhitungan modal awal yang benar-benar dilakukan secara terperinci, mulai dari biaya setup, peralatan, hingga perizinan. Yang kedua, proyeksi operasional atau yang sering kita dengar dengan breakdown keuangan, di mana terbagi menjadi biaya bulanan, gaji, sewa, dan juga utilitas ataupun pos-pos keuangan yang lainnya. Selanjutnya yaitu analisis break-even point atau BEP, sehingga menimbulkan pertanyaan, kapan sih bisnis dapat menguntungkan, kapan sih nantinya dapat modal yang dikeluarkan dapat kembali lagi. Dan yang terakhir adalah sumber pendanaan melalui bootstrap, investor, maupun crowdfunding. Adapun proyeksi keuangan yang sederhana yaitu kita mengeluarkan modal awal untuk memulai investasi suatu bisnis senilai 100 juta rupiah, di mana 15 juta rupiah digunakan untuk operasional bulanan yaitu biaya rutin untuk menjalankan bisnis. Maka perhitungan break-even point-nya itu sebanyak 24 bulan, di mana 24 bulan itu merupakan waktu untuk balik modal yang digunakan untuk modal awal investasi memulai bisnis itu tadi. Dan yang selanjutnya ada resiko keuangan dan juga mitigasi. Resiko utamanya diantaranya adalah gagal bayar modal pinjaman, biaya operasional yang membengkak, pendapatan di bawah target, dan juga persaingan yang menekan nilai margin. Nah, selanjutnya strategi mitigasi dalam resiko keuangan. Nah, ada buffer cash minimal 6 bulan. Kemudian diversifikasi sumber pendanaan, struktur biaya yang fleksibel, dan juga perjanjian pembayaran yang bertahap. Kita sempat dibahas mengenai exit strategi. Bagaimana sih sebenarnya exit strategi tersebut? Exit strategi dalam suatu bisnis merupakan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan besar. Jadi perusahaan kita dijual ke perusahaan yang lebih besar dengan industri yang sama. Contohnya seperti yang sudah banyak diketahui yaitu Tokopedia dan juga Goto. Kemudian Bukalapak dan juga yang juga diakuisisi oleh MTech. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada initial public offering atau IPO. IPO pasti banyak yang mendengar dengan istilah initial public offering atau IPO tersebut, yaitu kita menjual saham perusahaan ke publik melalui bursa efek. Contohnya seperti Bukalapak menjual sahamnya di IPO pada mulai tahun 2021 seperti itu ya. Nah, yang ketiga mengenai merger strategis, di mana menggabungkan dengan perusahaan yang memiliki sinergi yang sama. Contohnya seperti tadi, Gojek yang bergabung dengan Tokopedia menjadi Goto, menimbulkan contoh yang baru seperti itu. Nama yang baru dengan sinergi yang sama. Dan selanjutnya nilai jual usaha di mata investor. Apa sih yang menyebabkan nilai jual usaha di mata investor itu meningkat? Yang pertama ada valuasi unicorn, di mana startup bernilai lebih dari 1 miliar, sedangkan di Indonesia telah memiliki 8 unicorn hingga pada tahun 2023 sampai 2023 kemarin. Nah, selanjutnya kriteria investor itu seperti apa? Kriteria investor harus pastikan mereka memiliki tim yang kuat, pertumbuhan yang pesat, pangsa pasar yang cukup besar, dan juga model bisnis yang scalable.
Dan yang ketiga harus memiliki jalur exit, di mana mencari investor bisnis dengan jalur exit yang jelas dalam kurun waktu 5 hingga 7 tahun mendatang. Berikut merupakan studi kasus mengenai analisa BGCA pada kopi kenangan. Yang pertama, bisnis kopi kualitas premium dengan harga yang terjangkau merupakan solusi bagi penikmat kopi dengan budget terbatas. Akan tetapi, kopi kenangan memiliki ekspansi grey yang cukup cepat sehingga menimbulkan pertumbuhan 20 kali lipat dalam waktu 3 tahun dari 8 menjadi 160 gerai. Kemudian cash flow dari kopi kenangan tersebut dengan model grab in go sehingga menghemat biaya. Pendanaan dari Alpha, JWC, Sequoia Capital mencapai 109 juta dolar. Yang selanjutnya memiliki jalur exit. Valuasi pada 4 triliun pada tahun 2023 dan juga potensi IPO atau akuisisi oleh pemain food and F&B global. Contoh kesalahan analisis BCGA ada di overstimulasi pada ukuran pasar. Kadang-kala kita juga underestimasi biaya akuisisi pelanggan, burn rate terlalu tinggi, produk market fit lemah, dan juga strategi exit yang tidak jelas. 75% startup gagal pada 3 tahun pertama karena mereka memiliki masalah keuangan ataupun pasar yang kurang tepat. Nah, yang selanjutnya, analisis BCGA ini cukup cermat dan juga meminimalkan resiko akan kegagalan seperti ini. Tools online yang dapat digunakan untuk menganalisa blue, green, dan juga circular economy diantaranya dari riset pasar menggunakan Google Trends, SimilarWeb, dan juga Ubersuggest. Nah, kemudian untuk modelan bisnis kita dapat menggunakan bisnis model Canva, Lean Canva, Value Proposition Canva. Untuk analisis financial kita dapat menggunakan Google Spreadsheet, Template, Life Plan, dan juga Projectional Hub. Kemudian ada tips eksekusi dari analisis ke implementasi. Yang pertama ada validasi cepat. Uji ide dengan MVP sederhana, mengumpulkan feedback dengan pelanggan yang ada di awal bisnis. Yang kedua ada iterasi yang berulang, memperbaiki produk berdasarkan feedback. Jangan takut apabila pivoting jika nantinya juga diperlukan dalam bisnis tersebut. Dan yang ketiga ada mengukur metrik utama, fokusnya ada di 3 hingga 5 metrik kunci sebagai pantauan pertumbuhan bisnis secara berkala. Dan yang terakhir, skalakan bertahap. Saat model ini terbukti dapat berkembang, maka skalakan dengan hati-hati, jaga efisiensi dan juga operasional. Mulailah analisis blue, green, dan juga circular economy. Pada penerapan BCA pada ide bisnismu segera. Evaluasi setiap komponen dengan jujur dan sebaik-baiknya. Kemudian carilah mentor dengan pengalaman terbaik di industri mereka. Diskusikan dengan hasil analisismu dan selanjutnya validasi dengan pasar, kemudian uji ide dengan potensial customer, mengumpulkan feedback yang nyata sebelum investasi yang besar. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.